Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan Sipai Batul Apiro NPM 192154016 yang akan membahas mengenai struktur tubuh porifera, klasifikasi porifera yaitu kalkarea. Dan ada saya sendiri, Siti Aulia Rudutul Jana, NPM 192154018 yang akan membahas mengenai pengertian porifera, karakteristik, fungsi pemeliharaan, reproduksi, dan peranan porifera. Lalu ada Denivit Dinia NPM 192154068 yang akan membahas tentang klasifikasi porifera yaitu Hexactinellida dan Demospongia. Nah, di sini kami akan membahas mengenai filum porifera. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian porifera, karakteristik porifera, tipe sel, fungsi pemeliharaan, reproduksi porifera, dan peranan porifera. Nah, sebelum memasuki pembahasan inti, perlu diketahui bahwa sel koanoflagellata patut diperhatikan karena mereka kuat menyerupai sel pemberi makanan yang disebut koanosit. Nah, koanoflagellata dan koanosit itu memiliki persamaan dalam memiliki flagel. Jadi koanoflagellata dan koanosit itu sama-sama memiliki flagel untuk alat geraknya. Karena sebagian porifera ada yang bergerak gitu, dan bergeraknya itu pakai flagel itu. Yang kedua, argumen yang menentang hipotesis ini termasuk observasi bahwa koanosit hanya terjadi pada spons dewasa dan bukan bagian dari urutan perkembangan awal. Nah, jadi ada yang berargumen bahwa koanosit hanya terjadi pada spons dewasa ya, bukan pada yang masih kecil gitu, yang masih berupa planula atau larva gitu. Nah, langsung ke pengertian. Porifera berasal dari kata porus yang artinya lubang kecil dan vere artinya membawa. Jadi porifera itu adalah hewan yang memiliki atau membawa lubang kecil pada tubuhnya. Lubang-lubang kecil itu biasa disebut dengan pori-pori. Nah, dalam buku Miller, porifera adalah hewan marinir yang terdiri dari sel yang terorganisir secara bebas. Mengapa disebut marinir? Karena habitatnya ada di wilayah perairan gitu, baik itu air tawar, air payau, dan air laut. Seperti itu. Lalu ada karakteristik filum porifera. Yang pertama, simetri radial atau asimetri. Maksud simetri radial itu melengkung gitu atau bulat, jadi enggak datar atau gimana gitu, tapi melengkung, ada lengkungan gitunya ya. Terus yang kedua, tidak ada jaringan atau organ. Karena sel-sel pada tubuhnya itu bekerja sendiri, artinya tidak bekerja sama, tetapi mereka tersusun menjadi satu sehingga disebut jaringan tak sejati. Jadi antara sel satu dengan yang lainnya itu tidak bekerja sama, tetapi mereka tersusun menjadi satu gitu. Makanya disebut sel tidak sejati. Nah, lalu yang ketiga, memiliki 3 jenis sel, yaitu sel pinakosit. Nah, yang mana pengertiannya, sel-sel yang datar dan tipis merupakan hasil modifikasi sel epidermis yang membentuk semacam duri sebagai alat pelindung dari musuhnya. Itu. Yang kedua ada sel mesenkim, yaitu suatu jaringan embrional yang dibentuk pada tahap awal pembentukan embrio. Dan yang ketiga ada sel koanosit, yaitu sel yang berfungsi sebagai alat pencernaan pada porifera. Nah, yang keempat ada multiseluler. Karena dia tidak memiliki jaringan dasar, maka porifera tidak memiliki pencernaan yang berkembang sempurna. Nah, peranan saluran pencernaan digantikan oleh struktur intrasel. Yang selanjutnya ada pengeluaran dan respirasi melalui difusi. Yang selanjutnya, rongga tengah
berupa tempat air bersirkulasi selama penyaringan makanan. Nah, karena bentuk dari porifera tersebut simetri radial yang tadi dikatakan ya, yang bulat itu, yang bisa juga seperti tabung gitu, tengah-tengahnya itu ada bolong-bolong gitu, ada lubangnya. Nah, si lubang itu teh akan menjadi tempat air mengalir ketika air itu bersirkulasi selama penyaringan makanan. Lalu yang terakhir ada semua sel dewasa, sesil, dan melekat pada substrat. Sesil itu tidak berpindah tempat ya, dan melekat pada substrat atau dasar pekarangan. Jadi porifera dewasa itu tidak berpindah tempat dan melekat pada substrat, seperti itu. Selanjutnya ada tipe sel, dinding tubuh, dan kerangka. Nah, hubungan evolusi porifera dan radiate pila anggota ini, sebelumnya ini adalah gambar yang menunjukkan hubungan evolusi porifera dan radiate pila. Nah, anggota filum porifera berasal dari stok protozoa leluhur, terlepas dari filum hewan lainnya. Nah, bisa dilihat mengapa disebut yang berbeda dengan yang leluhur terlepas dari filum hewan lainnya, karena si porifera itu bisa dilihat percabangannya dia dari ancestral protist. Nah, langsung ke porifera. Nah, dan si Cnidaria, Ctenopora itu berasal dari ancestral animals gitu ya. Nah, hewan yang menyebar termasuk anggota filum Cnidaria dan Ctenopora. Gambar ini menunjukkan asal difiletik dari kerajaan hewan, di mana spons muncul dari protista yang terpisah dari hewan lain. Ya gitu. Jelas ya tadi mengapa protozoa itu terpisah, karena bisa dilihat dari gambarnya, karena protozoa itu merupakan percabangannya itu sendiri gitu, berbeda dari pila lainnya, seperti itu. Lalu selanjutnya, nah ini, yang gambar nomor gambar A itu yang sebelah yang paling atas ya, itu hipotesis kolonial. Multiselularitas mungkin timbul ketika sel-sel yang dihasilkan oleh protista yang terpisah tetap menyatu. Nah, bisa dilihat protista yang ini kan, protista itu yang bulat-bulat itu terpisah tapi tetap menyatu gitu ya, tetap menyatu. Nah, penyerapan sel bisa membentuk lapisan sel kedua. Nah, hipotesis ini didukung oleh organisasi kolonial dari beberapa Sarcomastygopora. Nah, yang B yang paling bawah itu menunjukkan hipotesis sinsitial. Nah, multiselularitas dapat muncul ketika membran plasma terbentuk dalam sitoplasma protista nukleat besar. Seperti itu. Bisa dilihat gambarnya ya. Nah, selanjutnya, ini filum porifera ini merupakan gambar dari contoh filum porifera ya. Banyak spons yang berwarna cerah dan gradasi warnanya ada yang merah, orange, hijau, atau kuning. Nah, contoh yang merah ini yang A itu Ferongia sp, yang B ada Axiomela sp. Yang selanjutnya tentang fungsi pemeliharaan. Yang pertama, spons memakan partikel yang ukurannya berkisar dari 0,1 hingga 50 mikrometer, terdiri dari bakteri, alga mikroskopis, protista, dan bahan organik tersuspensi lainnya.
Yang kedua, populasi spons yang besar memainkan peran penting dalam mengurangi kekeruhan perairan pesisir. Nah, bisa diambil contoh lain, jika kita menyimpan atau menyimpan ikan pada bak mandi, itu akan mengurangi kekeruhan pada bak mandi tersebut. Nah, begitupun dengan porifera akan mengurangi kekeruhan pada perairan pesisir. Nah, yang ketiga, satu spons yang berdiameter 1 cm dan tingginya 10 cm dapat menyaring lebih dari 20 liter air setiap harinya. Lanjut ke sistem reproduksinya, ada seksual dan ada aseksual. Yang pertama ada reproduksi seksual. Nah, kebanyakan spons bersifat hermaprodit. Apa itu hermaprodit? Yaitu kedua jenis kelamin terdapat pada individu yang sama atau bisa disebut dengan berumah satu ya. Nah, walaupun demikian tidak dapat membuahi sendiri karena setiap spons menghasilkan sel telur dan sel sperma pada waktu yang berbeda. Terkadang spons tersebut mengeluarkan suatu waktu spons tersebut akan mengeluarkan sel sperma dan pada waktu yang lain spons tersebut akan mengeluarkan sel telurnya. Itu. Nah, reproduksi seksual berlangsung melalui peleburan gamet jantan dan betina. Dari peleburan tersebut menghasilkan zigot yang kemudian berkembang menjadi planula atau larva berflagel. Pada akhirnya menetap di dasar, menempel untuk berkembang menjadi porifera dewasa. Nah, bisa dilihat pada gambar, sel ovum dan sel sperma akan melebur dan akan menghasilkan peleburan itu berupa zigot. Lalu zigot itu akan berubah menjadi planula larva yang berflagel. Itu bisa dilihat ini ada flagel-flagelnya ya, yang berupa bulu-bulu itu. Lalu akan menempel untuk berkembang menjadi porifera dewasa. Lalu ada reproduksi aseksualnya. Yang pertama, pembentukan tunas atau kuncup luar atau buding. Tunas yang terbentuk memisahkan diri dari induknya, kemudian terbentuk individu baru. Nah, atau bisa saja tetap tinggal berdekatan dengan induknya dengan membentuk koloni. Koloni itu berkelompok ya. Nah, yang kedua, pembentukan tunas dalam atau gemule atau butir benih. Gemule terbentuk jika keadaan lingkungan sedang tidak menguntungkan. Nah, contohnya ketika spons induk mati di musim dingin, ia akan melepas gemules yang dapat bertahan baik dalam kondisi beku maupun kering. Nah, ketika keadaan lingkungan membaik, gemule akan terbentuk menjadi individu baru. Nah, gemule hanya dimiliki oleh porifera air tawar saja atau disebut dengan Spongilidae. Nah, proses pembentukan gemulenya yang pertama, arkeosit mengumpulkan nutrien dengan memfagosit sel lain untuk dikumpulkan dalam rongga tubuh. Sel tertentu kemudian akan mengelilingi sekret kumpulan tersebut dan memungkusnya. Terbentuklah kumpulan atau kluster dan kapsul yang mengelilingi. Pada kondisi yang tepat, gemule akan menetas dan sel-sel di dalamnya akan keluar dan berdiferensiasi membentuk porifera baru. Nah, yang ketiga ada regenerasi yang merupakan bentuk lain dari reproduksi aseksual porifera. Potongan tubuh porifera dapat tumbuh menjadi porifera baru. Nah, yang terakhir, materi terakhir ada peranan porifera. Ada yang menguntungkan, yaitu yang pertama sebagai hiasan akuarium, yang kedua sebagai spons mandi. Nah, di daerah sekitaran Eropa itu memanfaatkan porifera itu sebagai spons mandi gitu. Nah, yang ketiga dijadikan obat kontrasepsi atau KB. Yang keempat campuran bahan industri kosmetik. Yang kelima sebagai tempat perlindungan hewan lain. Yang keempat sebagai makanan hewan lain. Yang selanjutnya sebagai obat kanker. Nah, yang merugikannya apabila terdapat pada kulit tiram, maka akan memiliki kemampuan untuk menghilangkan kualitas yang dimiliki oleh tiram dalam sebuah peternakan tiram. Yang kedua, jika pecahan porifera terinjak, maka akan menimbulkan infeksi bahkan luka parah. Nah, sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dilanjutkan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada struktur tubuh porifera. Pada tubuh hewan porifera tidak tersusun dari jaringan sejati, melainkan disusun oleh sel-sel yang tersusun longgar. Porifera juga tidak memiliki sistem saraf dan otot, tetapi pada masing-masing sel dapat bereaksi terhadap perubahan lingkungannya. Nah, struktur tubuh porifera ini dibagi menjadi dua lapisan. Yang pertama ada lapisan luar dan yang kedua ada lapisan dalam. Yang pertama yaitu lapisan luar, di mana lapisan luar ini terbentuk dari sel epidermis yaitu epitel yang disebut juga dengan pinakosit. Sel-sel epitel pinakosit ini mempunyai bentuk pipi dan tebal. Antara pinakosit ini terdapat pori-pori yang disebut ostium sebagai tempat masuknya air yang membentuk saluran dan akan bermuara di spongol atau rongga tubuh. Yang kedua ada lapisan dalam, di mana lapisan dalam ini tersusun dari sel-sel berleher dan mempunyai flagela yang disebut dengan koanosit. Sel ini mempunyai bentuk agak lonjong, salah satu ujungnya melekat pada mesohil. Untuk ujung lainnya melekat pada spongosol, berflagela dan dikelilingi oleh serangkaian penjaluran yang dilapisi oleh mukus. Nah, di antara pinakosit dan koanosit ini terdapat lapisan tengah yang disebut dengan mesohil ataupun mesogel yang terdiri dari beberapa model sel, di antaranya ada sel amoebasis, skleroblas, arkeosit, dan juga spikula. Nah, yang pertama ada sel amoebasit. Dinamakan amoebasit karena merujuk kepada bentuk dan sifat selnya yang menyerupai bentuk dan sifat amuba, di mana mudah berubah bentuk. Yang kedua ada sel skleroblas, menghasilkan rangka yang disebut dengan spikula. Yang ketiga ada sel arkeosit yang berfungsi dalam reproduksi sel secara seksual. Yang keempat ada sel spikula, merupakan salah satu sel yang sangat berfungsi untuk dijadikan sebagai penyusun pada kerangka tubuh. Nah, yang selanjutnya ada bagian tubuh dari porifera, di mana di sini ada oskulum, yaitu sebagai sebuah tempat keluarnya air yang diperoleh dari spongosol. Ada mesoglea, yaitu sebagai sebuah lapisan yang membatasi antara lapisan dalam dan lapisan luar. Ada porosit, dapat digunakan sebagai saluran yang menghubungkan antara pori-pori dan juga spongosol. Ada spongosol yang merupakan sebuah rongga yang terdapat di bagian tubuh porifera. Ada ameboid yang berfungsi untuk mengedarkan makanan ke seluruh tubuh. Ada epidermis merupakan lapisan luar. Ada spikula yang merupakan pembentuk ataupun penyusun tubuh. Ada flagel sebagai suatu alat gerak koanosit. Dan ada koanosit merupakan sel pelapis pada spongosol yang sangat berfungsi untuk mencerna makanan. Nah, untuk yang selanjutnya ada arus air dan bentuk tubuh. Kehidupan spons tergantung pada arus air yang dihasilkan oleh koanosit. Arus air membawa makanan dan oksigen ke aspong dan membawa limbah metabolisme juga pencernaan. Metode penyaringan dan sirkulasi makanan mencerminkan bentuk tubuh di filum. Terus, ahli zoologi telah menggambarkan 3 bentuk tubuh spons. Di antaranya ada askon, sikon, dan juga lekon. Nah, untuk yang pertama yaitu arus air dan bentuk tubuh askon, di mana dapat kita lihat juga bahwa arus air dan bentuk tubuh askon ini merupakan spons yang paling sederhana. Spons askon adalah paslik. Ostea adalah bagian luar porosit yang langsung menuju ke ruang yang disebut dengan spongozoa. Koanosit melapisi spongozoa dan gerakan flagel mereka menarik air ke dalam spongozoa melalui ostea. Jadi air keluar dari spons itu melewati oskulum, yaitu sebuah lubang besar di bagian atas sel. Contohnya yaitu Leucosolenia sp. Nah, yang kedua ada arus air dan bentuk tubuh sikon. Dapat kita lihat juga bahwa arus air dan bentuk tubuh dari sikon ini dindingnya tampak berlipat. Nah,
Arus air dan bentuk tubuh askon ini mempunyai dua saluran, yaitu saluran inkrumen dan saluran radial. Tetapi saluran radial yang memiliki koanosit. Jadi air masuk melalui pori-pori ke saluran radial yang berdinding koanosit, kemudian keluar melalui oskulum. Contohnya yaitu Skipa sp. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada arus air dan bentuk tubuh lekon. Di mana arus air dan bentuk tubuh lekon ini merupakan saluran yang paling kompleks. Air masuk melalui ostium menuju rongga-rongga bulat yang saling berhubungan dan dibatasi oleh koanosit, kemudian menuju sphingoswell dan keluar melalui oskulum. Contohnya yaitu Sphingoswell sp. Nah, yang selanjutnya ada klasifikasi dari porifera, di mana klasifikasi dari porifera ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada calcarea, yang kedua ada hexatinellida, yang ketiga ada demospenae. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang calcarea ataupun spons berkapur. Nah, karakteristik dari calcarea sendiri, spikula terdiri dari kalsium karbonat, memiliki 3-4 spikula, habitat kurang dari 1000 meter, berbentuk tubuh askon, sikon, dan juga lekon. Nah, untuk reproduksi dari calcarea ini ada seksual dan juga aseksual. Nah, untuk yang seksual dengan menjadi hermafrodit, di mana sperma dan sel telur dapat diproduksi dengan berurutan atau pada waktu yang sama. Sel sperma dan sel telur dilepaskan di dalam air dan dibuahi antar spesies. Sel telur yang dibuahi akan berkembang menjadi larva dan berenang bebas. Nah, secara aseksual dengan regenerasi sel. Nah, di sini juga ada klasifikasi dari calcarea, di mana klasifikasi dari calcarea ini terbagi menjadi 2 subkelas. Yang pertama ada subkelas calcarenea dan yang kedua ada subkelas dari calcaronea. Nah, untuk yang pertama ada subkelas dari calcarenea, di mana ada ordo Clatyrinidae, ordo Lecatinida, ordo Murayodida. Nah, untuk subkelas calcaronea ini ada ordo Bairida, ordo Locosolenida, ordo Litonida, dan juga ordo Cicetida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Fitdiniah, NPM 192154068 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi dari filum porifera, yaitu kelas Hexatinellida. Pengertian Hexatinellida dalam bahasa Yunani hexa yang berarti 6 atau hyalospongie dalam bahasa Yunani hyalo, yaitu kaca atau transparan. Spongia yang berarti spons. Secara pengertiannya, hewan ini memiliki kerangka spikula yang tersusun dari silika yang bercahaya 6 atau sinar 6, di mana sinar 6 disusun dalam 3 bidang dengan sudut siku-siku satu sama lain, sehingga mereka disebut sebagai heksatin. Biasanya terikat bersama menjadi jaringan struktur seperti kaca yang menjadi ciri pembedanya. Kelas ini sering disebut spons gelas atau porifera kaca karena bentuknya yang seperti tabung atau gelas piala. Contohnya Hyalonema sp, Panorama sp, dan Euplectella. Selanjutnya ada karakteristik dari Hexatinellida. Pada anggota kelas Hexatinellida hidup secara sesil atau menetap dan soliter secara sendiri-sendiri. Habitatnya kebanyakan perairan dalam, ditemukan pada kedalaman 450 sampai 900 meter di Hindia Barat dan tropis Pasifik Timur. Bagian tubuhnya berwarna pucat, mulai dari putih hingga oranye. Secara morfologi, bentuknya radial simetris, yaitu hewan yang mempunyai bagian tubuh yang tersusun melingkar atau bulat. Hanya mempunyai bagian puncak, yaitu sisi oral, dan bagian dasar, sisi aboral, dengan badan berbentuk vas atau corong, biasanya dilekatkan oleh tangkai spikula akar ke substratum, contohnya pada Euplectella.
Tubuh heksatinelida terdiri dari jaringan sinsial tunggal yang terus-menerus atau jaringan tidak terbagi menjadi sel-sel terpisah yang disebut retikulum trabekuler. Ini berlapis ganda dan membungkus kolagen tipis mesofil antara dua lapisan serta elemen seluler semacam itu sebagai archaeosites, sklerosites, dan choanoblast. Tipe saluran airnya sikonoid. Selanjutnya ada reproduksi dari heksatinelida. Bereproduksi secara seksual, di mana proses reproduksi ini terjadi dengan pemindahan sperma ke organisme dengan menyertakan air. Proses berikutnya adalah dengan membuat jalan sperma tersebut menuju ke sel telur yang ada dalam organisme. Setelah adanya pembuahan, larva akan diinkubasi dalam waktu yang cukup lama. Proses ini akan membantu untuk pembentukan spikula dasar yang dilakukan sebelum dibebaskan sebagai larva yang disebut dengan larva parenkimal. Selanjutnya ada klasifikasi dari heksatinelida. Subkelas Amphidioscophora, ordonya Amphidioscocida, contohnya Hyalonema sp. Subkelas dari Hexasterophora, ordonya Aulochalicoida, contohnya Aulocalyx. Ordo Hexactinosida, contohnya Euretidae. Lisniscosida, contohnya Aulocistidae. Lisasinosida, contohnya Euplectella. Selanjutnya ada peranan dari heksatinelida. Heksatinelida bisa menjadi sumber obat-obatan berdasarkan referensi dari jurnal penelitian yang saya baca. Bahan jenis spons kelas heksatinelida seperti Aprocallistes Beatrix Gray diketahui memiliki aktivitas anti kanker yang dapat dijadikan sebagai sumber pengembangan obat-obat anti kanker terbaru karena mengandung metabolit baru turunan adenin adesin bromotirosin yakni aprocallistin. Aprocallistin menghambat pertumbuhan panel garis sel tumor manusia dengan nilai IC50 sebesar 7,5 hingga lebih dari 100 mikrometer dan mampu menginduksi siklus sel GI pada PNC1 human pancreatic carcinoma. Dan heksatinelida juga terlibat dalam hubungan simbiosis dengan udang. Pada saat kecil, dua udang dengan jenis kelamin berbeda memasuki atrium spons dan setelah tumbuh dengan ukuran tertentu, kedua udang tersebut tidak bisa pergi. Mereka makan dari materi yang dibawa oleh arus yang dihasilkan oleh spons dan kemudian akhirnya udang tersebut bereproduksi. Di Jepang, spons ini diberikan sebagai hadiah pernikahan. Ada nilai yang besar untuk tetap jaga populasi spons kaca yang sehat karena dapat memegang rahasia ratusan juta tahun evolusi dan mungkin telah menghasilkan evolusi bahan kimia potensial yang berguna bagi kemanusiaan. Sekian dari pemaparan saya. Selanjutnya ada kelas Demospongiae. Pengertian Demospongiae dalam bahasa Yunani, demo yang berarti tebal, spongia yang berarti spons, yaitu memiliki kerangka tubuh yang tersusun dari serabut spongin tanpa skeleton, sehingga tubuhnya lunak. Spikulanya mengandung silika tetapi tidak memiliki 6 sinar. Hal ini yang menjadi pembeda kelas Demospongiae dengan heksatinelida. Contohnya Niphates digitalis, Hippospongia, Suberit sp, Microsiona sp, dan Spongilla. Selanjutnya, ada karakteristik dari Demospongiae. Demospongiae merupakan kelompok dengan jumlah spesies terbesar sekitar 90-95% spesies spons hidup, termasuk kebanyakan spons besar. Umumnya habitat di air laut, baik air laut dalam maupun dangkal, tetapi ada juga di air tawar, contohnya Spongilla dan Miena. Hidupnya secara sesil atau menetap, namun larvanya memiliki flagela dan mampu berenang bebas. Bentuk tubuhnya asimetris, tidak beraturan, dan bercabang. Umumnya, Demospongiae berwarna cerah karena mengandung pigmen yang terdapat pada amoebosit. Fungsi warnanya untuk melindungi tubuhnya dari sinar matahari. Tinggi dan diameter tubuhnya mencapai 1 meter. Tipe saluran airnya leuconoid. Selanjutnya, reproduksi Demospongiae. Demospongiae dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual.
Pada reproduksi seksual, spermatosit berkembang dari transformasi koanosit dan oosit timbul dari archeosites. Pembelahan sel telur zigot terjadi di mesofil dan membentuk larva parenchyma dengan massa sel internal berukuran besar yang dikelilingi oleh sel flagella eksternal yang lebih kecil. Larva yang dihasilkan berenang memasuki kanal rongga pusat dan dikeluarkan dengan arus exhalen. Contohnya Petrosia sp. Dan yang selanjutnya, secara aseksual mencakup pertunasan dan pembentukan gemules. Pada pertunasan, agregat sel berdiferensiasi menjadi spons kecil yang dikeluarkan melalui oskula. Gemules ditemukan pada familia Spongylidae yang hidup di air tawar. Mereka diproduksi dalam mesofil berupa gumpalan dari archeosites yang dikelilingi oleh lapisan keras yang dikeluarkan oleh amebosites lainnya. Gemules dilepaskan ketika tubuh induk rusak dan gemules ini mampu bertahan dalam kondisi yang keras. Contohnya Spongilla dan Miena. Selanjutnya klasifikasi dari kelas Demospongiae. Subkelas Tetractinomorpha, ordonya Homo sclerophorida, contohnya Oscarera. Ordo Choristida, contohnya Geodia dan Aciculutes. Ordo Hadromerida, contohnya Spirastrelida. Subkelas Ceratinomorpha, ordonya Halichondrida, contohnya Acinisa sp. Ordo Poecilsclerida, contohnya Echinodithyum flabelliform. Ordo Haplosclerida, contohnya Petrosia sp. Ordo Dictyoceratidae, contohnya Pilospongia. Selanjutnya ada peranan dari Demospongia. Spons yang digunakan untuk mandi dan pembersih kaca, contohnya Spongia sp. Dan juga sebagai obat-obatan. Spons menghasilkan senyawa bioaktif yang berfungsi sebagai pertahanan diri. Senyawa tersebut ternyata berpotensi sebagai bahan obat-obatan. Berdasarkan referensi dari jurnal penelitian yang saya baca, bahwa Hirtios erecta, kelas Demospongiae, ordo Dictyoceratida, familia Thorectidae, merupakan salah satu spons yang paling banyak memiliki senyawa metabolit sekunder seperti terpenoid, makrolit, dan triptamin, menunjukkan aktivitas antikanker terhadap sel HeLa dengan IC50 30.497 ppm. Selain itu terdapat senyawa baru yang ditemukan oleh Wen, Duo, Lia, Jia, dan Yu tahun 2014 yang bersifat sitotoksik terhadap karsinoma epidermoid KB. Dan yang terakhir, kerangka spons ini dijadikan sebagai hiasan, yaitu Cestospongia testudinaria karena bentuk warnanya yang cantik. Sekian dari pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.